بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. مسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin alladhi ba'athahu Allahu ila kafatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, wabil khusus segenap pimpinan pejabat tinggi Kapolresta Balikpapan yang kami hormati, khusus pula kepada sahabat-sahabatku, para pecinta Allah yang mencintai Allah dan yang masih sibuk bermain HP yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Orang didoain kemana? Saya kan berdoa. Ya, saya ini orangnya sabar kok, serius. Saya ini orangnya sabar. Kemarin saya selama di pengajian, itu ada ibu-ibu di belakang main HP aja. Saya nggak marah, cuman besoknya meninggal dunia. Bukan karena saya, bukan ya, tapi karena memang umurnya sudah sampai segitu. Tapi warga Kapolresta bisa doain, mudah-mudahan panjang-panjang umurnya. Yang punya penyakit Allah sembuhkan penyakitnya. Dan yang paling penting, yang punya utang Allah lunaskan di tengah yang amin, yang paling kencang, paling banyak utangnya, kelihatan nadanya itu membedakan gitu. Maka inilah arti dari sebuah kebahagiaan. Bapak Ibu, mohon maaf dipilih. Tadi kalau Ustaz Joko sampaikan, Ustaz mohon maaf ini ya, warnanya sedikit, mohon maaf Pak, bagi saya ini bukan sedikit, ini kurang banyak ya. Jadi teman-teman, saya terinspirasi baru beberapa waktu yang lalu saya diundang ke Jakarta. Waktu pulang, subhanallah, ini bukan yang sombong ya, cuma sedikit takabur saja. Saya dinaikkan pesawat eksekutif Garuda yang paling depan. Saya jadi duduk mikir begini, ini pas VIP-nya saya total nih, 2 ke belakang kali 4 berarti 8 kali 2 berarti totalnya 16. Pas saya tarik ke belakang, di belakang ada ratusan kursi kelas ekonomi. Paham nggak pelajarannya apa? Maka kalau dikit itu bukan artinya kita yang dikawal. Ini bukan pilkada Pak. Justru karena dikit inilah justru Bapak ini merupakan orang-orang VIP di mata Allah yang dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati salah satu kejadian agung. Saya nyebutnya agung Pak. Kenapa? Mohon maaf, ayo kita belajar dalam ayat Al-Quran. Di Quran itu ada kejadian kelahiran Nabi, ada surah Al-Fil. Di Quran juga ada tentang ayat hijrah Nabi, juga ada. Di Quran juga ada tentang ayat yang membicarakan turunnya Al-Quran, juga ada. Tapi mohon maaf, Bapak pelajari, tidak ada satupun kejadian agung di Quran yang dimulai dengan kata-kata subhana. Subhana itu kalau bahasa anak gaul itu wow. Jadi Allah memuji, mohon maaf, hanya Isra Mi'raj yang dimulai dengan kata-kata subhana. Surat Al-Isra ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci dan wow, dan alladzi yang asra memindahkan Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Saya mau tanya sama Bapak, yang ngomong ayat ini siapa? Yang ngomong ayat ini siapa Pak? Pak Ustaz. Pak Ustaz sebenarnya. Yang ngomong ayat ini Allah memuji dan memindahkan Nabi Muhammad. Yang memindahkan Nabi Muhammad siapa? Allah. Jadi Allah memuji Allah. Berarti nggak sih maksudnya? Itu saking gedenya perkara itu Pak. Saking merinya perkara itu. Kalau bukan sesuatu yang agung, nggak mungkin Allah memulai dengan kata-kata ketakjuban. Subhanallah, itu ketika kita takjub, wow, ini keren banget. Jadi Allah memuji kejadian ini Pak, dan itu nggak ada di dalam Al-Quran. Lafaz subhanallah yang digunakan kejadian itu selain kejadian Isra wal Mi'raj. Maka kita diajak berpikir,
Tadi malam saya ceramah di salah satu tempat, ya teman-teman, adalah saya sebut namanya, inisialnya Kampung Baru. Jadi ketika Ustaz ceramah di sana, mohon maaf Pak, panitia itu aneh-aneh juga. Acara Isra Mi'raj kalau dikasih jeda tanya jawab. Baru pertama saya di Isra Mi'raj, jadi kan tabligh akbar, harusnya nggak ada tanya jawab. Akhirnya ada satu, dia protes, Ustaz sebenarnya merayakan Isra Mi'raj macam begini ini apa manfaatnya? Nabi pun tidak pernah contohkan. Saya bilang, Mas, betul, memperingati Isra Mi'raj tidak ada di zaman Nabi. Mau tahu jawabannya apa? Karena memang tidak dibutuhkan apa yang mau diperingati. Mereka udah pada ingat. Tapi orang zaman sekarang ini dengan kesibukan di bapak-bapak, ibu-ibu yang Masya Allah, ya kan, sibuk mengamalkan ini, mengamalkan itu, kegiatan ini, kegiatan itu. Sehingga kalau kita tidak duduk sejenak macam begini, ya subhanallah, duduk sambil beri celana, sambil makan kue. Saya aja datang belum dipersilakan tadi, langsung naik panggung kesini kan, silakan dicicipi dulu. Saya kan juga haus banget sekarang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, susah kalau ada ustaz sama ustaz ini double ini susah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke laptop dari apa yang saya tadi, tujuannya memperingati karena kita udah lupa. Sudah gini aja lah, daripada yang tadi Ibu saya bilang, ini kan ada spanduknya memperingati Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu, kamu nggak mau Isra Mi'raj, nggak usah ganti. Acaranya tabligh akbar. Gimana kalau tabligh akbar? Kalau tabligh akbar boleh Pak Ustaz. Ya sudah, panitia robek Isra Mi'raj, ganti tabligh akbar, mengundang Abdul Khairul Huda dengan tema Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya bulat gitu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita nggak ngomongin peristiwanya. Nah, yang kita bahas di sini adalah hikmahnya. Hikmah apa yang tergantung pada Isra Mi'raj? Ayo kita bedah sedikit ya. Kita bedah sedikit aja. Karena kalau yang panjang Pak, lama banget ini. Ya kan kurang lebih setengah 6 lah kita terus selesai. Kan Bapak mau ditanya 1,5? Saya tidak mau Pak. Bapak enak dulu nggak ngapa-ngapain makan. Saya sendiri lihat-lihat dari pertama apa. Ini teman-teman yang berbahagia dengan itu saya. Kalau Bapak ingin melihat Isra Mi'raj, jangan langsung ke Isra Mi'rajnya. Bapak lihat sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi di atas kesedihan. Kesedihan Nabi ditinggal 2 orang yang dicintai oleh Nabi. 2 orang ini VIP. Kenapa hadirin? Karena 2 orang ini yang mensupport dakwah Nabi. Jadi Nabi itu dakwah bisa sukses karena disupport dengan 2 perkara. Yang pertama, kekuasaan. Itulah yang dimiliki Abu Thalib. Andai kata Nabi Muhammad tidak didukung oleh Abu Thalib, ya kita berandai-andai aja ya, seperti Nabi akan dibunuh. Apa susahnya membunuh bagi orang kafir Quraisy yang memang doyan membunuh? Bagi orang kafir Quraisy membunuh sesuatu yang biasa. Maka Nabi tidak dibunuh dari awal Pak. Tapi untungnya ada Abu Thalib. Ya, Abu Thalib sendiri adalah orang Rasulullah, bapaknya Sayyidina Ali. Nah, ini beliau yang melindungi. Makanya dakwah Islam tidak bisa lepas dari yang namanya kekuasaan. Lo mohon maaf, Ustaz mengadakan tabligh akbar, panggil dai paling keren se-Indonesia. Kalau Pak Polisi tidak keluarkan surat rekomendasi, itu acara nggak bakal jadi. Makanya harus kita punya kekuatan. Saya sering bilang, umarah dengan ulama harus gabung. Jangan sekarang dipecah-pecah, jadinya polisi anti ulama, ulama anti polisi. Makanya kenapa saya ngadain tabligh kajian rutin namanya majelis IQ. Anak-anak tanya, Pak di masjid mana? Masjid Abdul Akab, jangan. Masjid Islam saya terjadi. Kita pilih masjid Baitul Aman Polres. Kenapa? Biar kita bisa berdekatan dengan para polisi-polisi, kita gabung. Ini loh, ilmu agama Islam yang lapang, yang luas. Maka saya bilang, kalau kita belajar Islam secara sempurna, tidak akan pernah ada yang namanya radikalisme. Demi Allah, Pak, saya kemarin diundang ke adalah salah satu instansi saya mau sebut namanya, ya di inisial itu tidak usah di Jonggol, Tentara sana, ya, gede instansi milik polisi begitu. Gak usah disebutin. Salah satu materi yang diminta oleh bapak kepala sekolahnya, Pak Ustaz, tolong jelaskan tentang radikalisme. Kita jelaskan di mana
mana Islam ada radikalisme. Saya bilang bolak-balik, kalau ada kita ngobrol tentang masalah radikalisme tentang Islam, semua itu muncul karena kesalahpahaman. Ada satu buku yang mungkin teman-teman polisi juga perlu belajar, namanya Fiqhul Jihad. Fikih jihad yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama moderat. Di situ dengan detail jelas dijelas-jelaskan mana area jihad dari orang-orang kafir yang halal darahnya cuma satu, yaitu kafir harbi. Ada dua kafir lain yang haram darahnya dibunuh, kafir musta'man, kafir yang datang ke negara dengan jaminan pimpinan, dan yang kedua adalah kafir dini, kafir yang berbuat baik dengan kita. Orang Kristen tetangga kita nggak ngapa-ngapain, dilempar bom itu kan orang aneh. Di gereja nggak ngapa-ngapain, nggak ada perang, nggak ada apa, bom bunuh diri, yang ngebom mati-mati sendirian, dibom nggak ada yang mati, kan bodoh namanya ini. Jadi bapak-bapak mohon maaf, itu Pak Ustaz katanya mati berjihad, di mana bom jalan tamrin? Mana ada bom jalan tamrin mati jihad? Mati berjihad itu mati di jalan Allah, ini mati di jalan tamrin. Berarti nggak sih Pak? Ini bapak-bapak kenyangan orang-orang. Jadi kita belajar Pak, mohon maaf ya kalau bapak nanti belajar tentang fikih jihad, masya Allah, indah Islam. Demi Allah, indah Islam ini, sehingga bapak-bapak kembali tadi Nabi dilindungi oleh kekuasaan. Namanya Abu Thalib. Makanya waktu itu kafir Quraisy tak berani gabung-gabungan. Kemudian wafat Abu Thalib, orang kafir sudah mulai senang, ditambah dengan wafatnya Sayyidatuna Khadijah bintil Khuwailid, istri pertama Nabi, satu-satunya istri yang tidak pernah dipoligami oleh Rasulullah. Jadi Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah umurnya 25 sampai umur Nabi 50, jadi 25 tahun Nabi tidak berpoligami. Mohon maaf ya, Nabi berpoligami itu baru di atas umur 50, sedang umur Nabi 63, berarti Nabi poligami 13 tahun. Betapa buruknya kita, Nabi poligami 13 tahun dengan hikmah, kemudian berbanding 25 tahun Nabi monogami, tapi yang terkenal Nabi poligami. Kita harus belajar. Hanya banyak jemaah itu ngetes saya, apa Ustaz Agus itu? Orang Ustaz udah punya pesantren, cuma apanya tidak berani poligami, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, kamu salah bro. Justru saya tidak berpoligami itu karena saya menjalankan sunnah Nabi. Kenapa? Karena masih ada Khadijah di rumah. Nah kalau aku udah nggak ada Khadijah, Romlah, Fatimah, Zaid, masih semua. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya orangnya terbuka Pak. Ngomong sama istri, Abi mau kawin lagi, serius sih. Abi mau poligami, Abi mau nambah istri. Mana bapak berani ngomong gitu? Saya ngomong, kata istri, terus kenapa? Masalahnya, saya bilang, istri kedua syaratnya harus lebih cantik dari kamu. Kenapa tidak poligami? Masalahnya perempuan yang kayak gitu itu tak mungkin pernah ada. Enggak paham ya? Abi bisa aja. Kita serah istriku kok sebelum saya buat. Iri, bilang bos ya. Jadi bapak ibu yang berbahagia, dua orang inilah yang akhirnya meninggal dunia dalam satu waktu bersamaan. Nabi sedih, Nabi bersedih. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kesedihan itulah memunculkan kejadian Isra Mi'raj ini. Jadi Isra Mi'raj itu muncul di atas kesedihan dua orang ini. Ditinggal sama support secara kekuasaan Abu Thalib, dana dakwah butuh dana apa? Bapak pikir tentang ini pengajian, terus saya kotak ini dibeli pakai doa? Bukan, ini dibeli pakai duit. Loh, mama, bapak pikir tentang saya ustaz, terus dari jauh-jauh dari Parangjati ke sini terbang naik ambal, naik motor, pakai bensin Pak. Bapak tadi pertama lebih mahal. Makanya wajar menyampai kota, kelas segar, susu beruang berlebih. Ini kalau saya minum semua kembung. Mantap, ini panitia udah berpengalaman nanti. Gak mau dibully Pak. Jadi subhanallah hadirin yang dirahmati Allah, atas itulah muncul Isra Mi'raj. Tujuannya ada dua. Yang pertama tasiyah, yang kedua mu'jizah. Apa tasiyah itu? Hiburan. Jadi tujuannya Isra Mi'raj itu menghibur kesedihan Nabi. Makanya kalau orang sedih itu Pak, hiburannya diajak jalan-jalan. Kalau ibu-ibu itu lagi stres, banyak masalah, bapak ajak jalan-jalan ke mall. Serius, itu
akan terjadi keajaiban. Dalam waktu 5 menit stresnya ibu-ibu hilang, pindah ke bapak-bapaknya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah itu tujuannya menghibur, tasliyah. Hanya kalau punya rezeki jalan-jalan. Nah, Imam Syafi'i yang menanjurkan traveling itu sunnah. Kalau kita mengambil ibroh dari traveling itu, makanya Ustaz itu kadang-kadang ya jalan-jalan. Kalau misalnya ya mungkin 1 hari pulang pergi itu paling ke Malang. Yang ada RSUD itu loh, RSUD Gunung Aman gitu ya. Kalau balik papan panas kita liburannya ke Batu, yang banyak bisnisnya itu. Jadi selalu jalan-jalan itu belajar untuk mencari ibroh itu sunnah kata Imam Syafi'i ya. Hanya kalau bapak punya rezeki ya, setelah umroh dan haji terutama Masjidil Aqsa ya, yang kita bahas hari ini, Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekelilingnya memang luar biasa. Saya duduk di Masjidil Aqsa itu membayangkan kita keluar dari sholat syuruk, di luar ada bunyi kelentengnya gereja. Ya, kita jadi melihat ya, situasi 3 agama. Belum lagi nanti orang-orang Yahudi di luar, Pak, di pelataran Masjidil Aqsa mereka juga lagi nyembah-nyembah. Jadi betul-betul ini tempat yang diberkahi, 3 agama berkiblat ke tempat yang sama. Jadi bapak kalau punya rezeki itu dibesarkan serius. Ya, setelah haji dan umroh ya, setelah haji dan umroh bapak ikhtiarkan untuk benar-benar bisa datang ke Masjidil Aqsa. Di Aqsa yang beneran, bukan yang di Gorgot. Ada juga di Gorgot itu Masjidil Aqsa. Serius, dan retikanya mirip yang di Gorgot itu. Jadi bapak-bapak yang berbahagia kita kaji. Maka Nabi Muhammad dihibur. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Kami menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Seakan-akan Allah bilang, hei orang-orang Quraisy, kau hina agamaku, kau hina nabiku, ikan bawal, ikan teri, dijual, dibeli, ditantang oleh Allah. Nih kejadian aku. Makanya waktu Nabi pulang dari Israel, Nabi kumpulkan itu orang-orang Quraisy. Nabi bilang, ya ma'asyiral Quraisy, penghuni Quraisy, semalam aku diberangkatkan Allah ke Masjidil Aqsa. Ya orang itu ketawa dulu. Sama kayak gini lah, Ustaz tadi pagi sama di mana? Tadi pagi saya sama di Los Angeles. Terus bapak ketawa, Ustaz apa gila ini orang besar. Lah apa bedanya dengan Nabi? Maka Palestina itu Pak normalnya 1 bulan, Nabi ngaku 1 malam. Kita tahu orang-orang, jangankan yang kafir, yang muslim pun jadi ragu. Ini Muhammad beneran Nabi gak sih kok? Perasaan apa ya, bahasa Jermannya itu merangkut. Ya, tahu merangkut? Ada di bahasa Jerman. Jadi bapak-bapak disitulah akhirnya subhanallah Pak, luar biasa ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kumpulkan, Nabi bilang orang-orang gak percaya. Akhirnya ada satu pedagang, udah Muhammad ikan udah banyak berpandir lah. Aku ikan bujur-bujur dari sana, aku ada pedagang lewat ikan. Kamu benar-benar di sana Muhammad. Berapa jumlah pintunya Masjidil Aqsa? Pak, maaf ya, Nabi memang pernah ke sana. Tapi Nabi kan tidak mungkin itu jumlah pintu. Bapak pernah di Islamic Center ya? Jawab. Berapa jumlah pintu di Islamic Center? Jauh-jauh Islamic Center, Masjid Baitul Aman yang kita cintai ini, saya tantang kalau bisa jawab 3 menit, saya berangkat haji. Serius? Berapa jumlah pekol yang ada di sini? Gak bisa. Tapi bapak tiap hari ke sini. Iya, coba tes siapa? Walaupun bapak memborong tidak yakin. Teman-teman tahu nggak maksudnya apa? Maksudnya ini namanya crazy question. Pertanyaan bodoh, nggak mungkin ada jawabannya. Nabi kalau nggak jawab, dibilang bohong. Disitulah Allah tidak bohong. Allah turunkan malaikat Jibril membawa replika Masjidil Aqsa, dipertontonkan dilihat di depan kanan belakangnya. Nanti lihat beneran pintunya sekian, sejalannya sekian, warnanya begini, depannya begini, belakangnya begitu. Ya Allah, bapak-bapak yang berbahagia, orang yang pertama kali melecehkan Nabi justru dia
bersyahadat atas kebenaran Rasulullah. Nasyhadu bi anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya Allah. Diikuti dengan yang lain. Jadi yang tadinya Nabi Muhammad udah di ujung tanduk, sudah nggak punya kekuasaan, akhirnya pengikutnya makin banyak dengan kejadian Isra Mi'raj ini. Makanya saya sering bilang pertolongan Allah itu memang unik. Ya, saya ngajar namanya PPA, pola pertolongan Allah. Saya bilang pertolongan Allah itu salah satu cirinya Pak ya. Nggak saya sebutin semua, cuma satu aja. Semua tak nggak bisa, nanti kapan-kapan aja. Jadi semacam strategi marketing begitu ya. Boleh Bapak penasaran? Oh enggak, maksudnya kan tema kita Isra Mi'raj, nanti keluar tema gitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, salah satu PPA, pola pertolongan Allah adalah Allah kalau suka nolong itu di detik-detik akhir. Mau tahu kenapa? Biologis. Di saat Bapak udah gak punya tempat bersandar kecuali kepada Allah, di situ Allah kadang-kadang hadir. Di saat kita masih punya selain Allah, kita suka mengandalkan selain Allah. Disitulah Allah tidak mau hadir, karena Allah nggak mau diduakan. Allah tidak mau diduakan. Makanya mohon maaf, belajar dari Nabi Muhammad. Beliau dikejar sama orang Quraisy pada kejadian hijrah. Nabi berlari. Kenapa pertolongan itu tidak tiba? Pertolongan itu baru datang Pak waktu Nabi masuk ke dalam gua. Nama gua itu gua apa? Gua Tur. Hiro itu tempat turunnya wahyu kelas. Astagfirullah. Masa beliau buat itu nama gua Hiro gak bisa. Lama-lama gua gambar beneran kalau bisa. Jadi ada orang salah satu komplek begini begini. Jadi teman-teman yang berbahagia, Nabi masuk ke gua Tur. Disitulah Nabi kepepet. Gua kecil Pak, yang belum pernah ke gua Tur saya kasih tahu kecil. Tapi Bapak pikir kayak gua di balik papan yang gede-gede begitu. Ini guanya kayak bahkan di balik papan mungkin bukan gua ya, lobak biasa. Nah disitulah Nabi udah kepepet. Jadi kalau orang kafir ini nunduk begini kelihatan Pak. Tapi disitulah Nabi getar tangannya, Abu Bakar ketakutan, Allah turunkan pertolongan sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Ketika Allah tidak menolong nabinya yang paling mulia, Allah tidak perlu pakai batu baja, Allah tidak perlu pakai beton, Allah cukup menggunakan sarang laba-laba yang tidak perlu dipukul, tidak perlu ditendang, cukup ditiup saja, akan hancur. Itulah hebatnya Allah. Jadi pertolongan itu di detik terakhir. Pagi Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berlari dikejar oleh Fir'aun. Jadi subhanallah Pak, Fir'aun sakit hati sama Musa karena Nabi Musa membawa para budak-budak Bani Israel. Akhirnya Musa pun dikejar sama Fir'aun. Kenapa Allah tidak kasih pertolongan? Kenapa nunggu di laut? Kenapa tak langsung aja? Kenapa Allah tak bisa menjelaskan di dalam apa nanti daratan? Pada proses bisa cuma menjelaskan Fir'aun. Tapi kenapa pertolongan itu baru tiba ketika Nabi Musa sudah kepepet depan laut, belakang Fir'aun, depan tenggelam, belakang disembelih. Pilih yang mana? Dah pilih. Disitulah baru pertolongan tiba. Musa pukulkan tongkatmu, maka lautan itu terbelah menjadi dua. Jadi kalau tongkat masih ada, penajam mantap memang dia. Itu namanya sedikit gak laku semua. Jadi pertolongan Allah itu tiba di detik-detik akhir. Makanya Bapak kalau menghadapi ujian, ya kan, lagi seorang polisi pasti banyak ujian, banyak masalah. Saya kasih tahu, jangan gampang sudut sama Allah. Allah kemana sih tak nolongin aku? Bapak sabar, Allah itu senang yang terakhir. Kenapa? Biar Bapak di situ udah romantis. Makanya kalau Bapak sakit, Bapak punya masalah, itu bukan Allah benci sama Bapak. Itu adalah SMS yang dikirim Allah. Allah lagi rindu sama suara rintian kita. Ini yang kadang-kadang kita tidak pikirkan. Ada sebuah cerita, saya cerita aja Pak. Kalau selama siang ini tak diperhatikan amat kita sih. Pak, ada orang namanya Leketut. Namanya siapa? Namanya siapa? Leketut. Ya, jadi terserah saya dong, saya besarnya kok. Ya. Namanya Leketut. Leketut ini seorang anak muda dari kerja tak pernah dapat. Mama marah-marah. Coba kerja, mama udah sampai dari dia nggak bisa. Kata Leketut tuh, ayahnya udah tes 30 kali gagal terus mah. Udah mah besok ada tes lagi wawancara, cuma doain ya.
Ya udah, akhirnya maghrib ketemu kiai, saya besok mau tes, gimana nih dia lolos nih? Kata kiai nanti malam jam 2 kamu tahajud. Kata baik Pak Kiai, malam tahajud, saking semangatnya Pak, sampai jam 5 tahajud terus selesai. Lanjut sholat subuh berjamaah, habis subuh berangkat langsung baca Quran sampai waktu syuruh. Sholat syuruh, pulang ke rumah, mandi, jogging, siap-siap pakai baju rapi, sholat duha, ketiduran. Akhirnya berangkat itu bangun jam 8, padahal tes dimulai jam 8.30. Lari dia Pak menuju ke bis, sampai di bis orang berjejal-jejal, ternyata bisnya macet pula. Dilihatnya jam 8.30 selesai, habis. Cuman karena di bis lagi jalan, mau gimana lagi, coba-coba lagi dia. Berangkat itu udah ngomong, ya Allah, kenapa aku dengerin omongan kiai stres dari malam itu ya? Coba tak dengerin, mungkin aku tak bakal terlambat. Lihat omongan manusia gitu. Kalau cara omongan Apple kata ini, dia nyalain Allah. Tiba-tiba datang laki-laki mertuanya. Berkata bilang, bapak kan sudah tua, bapak duduk aja, saya berdiri. Jangan nak, gak apa-apa Pak. Saya dibiasakan orang tua menghormati orang tua. Ya Allah, kemana sama-sama. Wajahmu kok sedih begitu? Ya Pak. Berkata cerita yang tadi itu Pak, dari awal dia punya masalah nggak dapat kerjaan gitu. Akhirnya subhanallah, kata si bapak tua tadi, ya sudah, bapak doainnya kamu cepat. Ini mau kemana? Ya tetap Pak, namanya ikhtiar Pak, siapa tahu ada rezeki. Sampai di perusahaan bersyukur, lari dia Pak, naik dia ke atas, penuh orang berjejak. Loh mas, udah selesai kan ini? Siapaan belum dimulai? Udah jam 10, yang tes belum datang. Alhamdulillah, kalau sujud syukur Pak. Duduk dia di meja depan, ada mbak-mbak yang datang. Bapak-bapak mau tenang ya, kita akan mulai tes wawancara. Nama pertama yang kami panggil, subhanallah, Pak Pelakatut datang, kemudian maju. Ketika dia buka pintu, betapa kagetnya. Apa yang dia lihat? Apa yang dia lihat? Si nungguin. Senang kira-kira satu kompi polisi kayak gini. Jadi bapak yang berbahagia, Pak Pelakatut melihat ada kain-kain bapak tua yang bisa. Loh, bapak ada di sini Pak? Aku yang punya perusahaan. Bapak orang kaya kok naik bis sama saya, mobilku mogok gara-gara doamu tadi malam. Kalau kita tidak berdoa, itu mobil tidak bakal mogok Pak. Sengaja sama Allah dimogokin, biar bisa ketemuan interview spesial di dalam bis. Dan Bapak tahu lah, lanjutannya nggak perlu dilanjutin lagi. Pelakatut diterima, bahkan dijadikan manajer di bagian keuangan, karena si Bapak udah merasa nyaman melihat Pelakatut yang sangat sopan dari Pelakatut ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, itu konsep Islam kan awalnya dari kesediaan. Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Poinnya adalah menghargai Masjidil Aqsa sebagai transit kehidupan. Loh, apa susahnya Allah dari Makkah langsung ke langit yang ketujuh? Bisa. Tapi kenapa Allah pindah ke Masjidil Aqsa? Dari Aqsa pun Nabi Muhammad SAW dinaikkan dalam kejadian Mi'raj. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj itu dua perkara yang berbeda. Isra sendiri, Mi'raj sendiri, dalilnya pun beda-beda. Isra itu dalilnya surat Al-Isra, Mi'raj surat An-Najm. Cuma problemnya Indonesia ini suka nempel-nempelin yang beda. Fakir, miskin. Padahal fakir sama miskin itu beda Pak. Apalagi yatim piatu, itu kan dua istilah yang berbeda. Sama kayak Isra Mi'raj, jadi beda. Agus ganteng itulah kayak gitulah kurang lebihnya ya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, nih ya, Nabi diberangkatkan Mi'raj. Pelajaran hikmahnya, saya nggak mau cerita tentang kisahnya, jadi disampaikan beliau saya dengar tadi. Jadi hikmahnya aja Pak. Kenapa ada Isra ada Mi'raj? Isra itu artinya geser, Mi'raj artinya naik. Bahwa kata kunci kehidupan kita dalam jalan kehidupan itu ternyata cuma dua. Yang pertama Isra bergeser, yang kedua Mi'raj naik, meningkatkan kualitas kita. Contoh dalam hal kehidupan,
Mohon maaf bapak-bapak yang berbahagia. Bapak dulu orang jahat, bapak dulu suka maksiat, sekarang Isra bergeser jadi orang yang baik. Itu namanya Isra. Kemudian dari jadi orang baik, tidak boleh cuma baik sendiri, maka harus menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Bahwa bapak memi'rajkan diri dengan berani berdakwah kepada sesama. Itu maksudnya. Sesama polisi kemudian mendakwakan kebenaran mana yang salah dinasihati. Itu namanya memi'rajkan diri. Apalagi potensi bapak dengan seragam yang bapak miliki lebih didengar orang. Serius Pak, saya pernah Jumatan. Saya Jumatan jadi makmum, saya bukan jadi khotib, duduk di belakang. Ketika duduk di belakang ada anak kecil ribut aja. Saya kasih isyarat, gak dia ribut aja. Ketika datang seorang polisi berseragam lengkap, sholat 2 rakaat sampingnya masih ribut, dia cuma gini aja. Itu anak-anak 5 orang terdiam bersama. Dalam hati kurang ajar ini. Ternyata lebih didengar omongan Pak Polisi. Coba saya ajar. Siapa mau tajuk? Hayya biasa, Ustaz azan biasa. Coba Pak Polisi azan. Baru azan itu dia ngambil foto gini, viral. Pak Polisi nyapu bekas kaca tabrakan, di foto orang masukin di portal, viral. Coba saya nyapu, mana ada musuh saya? Artinya dengan seragam yang bapak miliki, bapak punya potensi untuk berdakwah lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pelajaran untuk kita. Isra dalam masalah sholat, dulu nggak sholat, ayo Isra. Dari nggak sholat menjadi sholat, sudah sholat apa cukup belum? Naik Mi'raj, memi'rajkan sholat kita dengan cara apa Pak Ustaz? Meningkatkan kualitas sholat kita. Ya maaf, sholat itu kalau bapak mau kualitas harus memenuhi 2 unsur. Apa Pak Ustaz? Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah adalah jasad. Yang kedua adalah ruh. Jasadnya sholat apa Pak Ustaz? Jasadnya sholat adalah fikih, ruhnya sholat adalah khusyuk. Jadi yang pertama, kalau mau sholat harus khusyuk dan punya fikih. Bapak kalau punya fikih, sholatnya sesuai aturan fikih, tapi tidak khusyuk, mohon maaf, itu namanya sholat bangkai. Karena ada jasad, tapi tidak ada ruh. Sebaliknya, ada orang sholat khusyuk, tapi tidak punya fikih, itu namanya sholat hantu. Karena ada ruh, tapi tidak ada jasad. Ya sekarang kita mau yang gimana? Oh kita mau yang sempurna kan? Ayo Islam. Karena ini ibadah yang pertama kali dihisab. Inna awal ma yuhasabu linnasi yawmal qiyamah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat as-salat adalah salat. In salat, jika salatnya baik, salat ulama, maka yang lain yang baik sama Allah. Wa in fasadat, namun jika salatnya buruk, fasadat ulama, maka yang lain yang buruk sama Allah. Luar biasa. Bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar sholat ini yang pertama, khusyuknya dulu diperhatikan. Gimana sholat biar khusyuk Ustaz? Ada 3 caranya. Ini bapak-bapak perhatikan. Ada berapa Pak? Fokus dong. Ada berapa? Ada 3 Pak. 3. Perhatikan. 1, 2, 3. Ini ada 3 ya. Jadi bapak polisi itu harus biasa memandang dari sudut pandang yang berbeda. Ustaz apa? Istri Pak Ustaz ada berapa? 1 semua orang. Jadi polisi itu memandang dari sudut pandang yang khusnudonnya, jangan berprasangka. Jadi teman-teman yang berbahagia, cara khusus jumlahnya ada 3. Apa saja itu Pak Ustaz? Yang pertama namanya ma'rifatul tarjamah, mengetahui arti terjemahan sholat. Pak, gak usah berhalulah, saya sholat ini menikmati, paham? Mungkin. Gimana mungkin Bapak bisa menikmati sesuatu yang Bapak aja tidak paham? Percaya nggak? Ada orang menjawab, nonton wayang kulit dari jam 8 sampai jam 5 subuh. Percaya tidak? Percaya? Ridho itu ada. Percaya nggak? Ada orang Bugis nonton wayang dari jam 8 sampai jam 5 subuh.
Tidak mungkin Pak. Kenapa? Jika dia paham dia akan mencapai kebenaran. Jadi artinya bapak-bapak kita tidak boleh menikmati yang kita tidak paham. Sholat itu doa, doa itu minta. Mana mungkin doa bapak dikabulkan Allah kalau bapak arti doanya aja tidak ngerti. Jadi bapak itu minta, bapak yang minta saja tidak paham. Bagaimana mengabulkannya? Imam doa asal bahasa Arab dan ngerti amin aja bapak. Amin. Hancurkan orang di belakangku. Amin. Berikan semua istri-istrinya padaku. Amin. Tidak ngerti jadi supaya sama imamnya. Jadi hati-hati Pak. Doanya hati-hati lagi. Pak, film horor itu yang paling nikmat angle bagian apa ini? Film horor bagian tegak. Kalau film drama Pak, romantis. Kalau film India paling bagus bagaimana? Kalian salah. Nyanyian salah. India itu paling bagus bagian terjemahannya. Kalau tidak ada terjemahannya, Bapak nggak bakal bisa menikmati. Sholat itu juga begitu Pak. Belajar. Bapak tidak download, zaman sekarang tidak pakai nyari ilmu ya. Bapak bersih bacaan sholat dan terjemahannya. Ya Allah, kita aja keluar semua. Bapak belajar dan ketika Bapak sujud, Bapak bilang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci dan yang maha tinggi. Bapak sadar nggak? Waktu Bapak ngomong maha suci dan yang maha tinggi, Bapak itu dalam kondisi paling hina loh. Apapun derajat, siapapun pangkatmu, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang kejuaraan, mohon maaf kalau udah sujud, semuanya selevel satu tanah, tidak ada bedanya. Pak Jokowi, kepala negara. Kepalanya Pak Jokowi, kepala negara. Ketika sedang sujud, kepala negara berada tepat di bawah pantatnya Pak Jokowi. Siapa di sini yang berani mengangkat kepalanya Pak Polda selain saya? Saya waktu itu berdua beliau, ya kemudian saya maghrib sholat beliau di belakang. Saya lama-lama sujud di tempat. Jangan-jangan nggak bisa mandi Pak Kapolda kalau udah sholat ditembak ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kalau udah sholat selevel kita bro, nggak ada jabatan kalau pas semua yang punya. Mau ulama, mau ustaz, mau kiai, mau polisi, mau TNI, kalau udah sholat sujud, muka kita mencium sesuatu yang bijak oleh kaki kita sendiri. Itu kan dalam kalau kita ngerti begitu. Ya, ini yang pertama ma'rifatul zaman. Yang kedua, sholat itu harus yang kholis. Apa kholis Pak Ustaz? Sholat yang bersih, yang bening. Tidak boleh membawa beban. Sholat tidak boleh membawa beban. Maksudnya apa Pak Ustaz? Sholat itu nggak boleh membawa beban dari luar sholat. Makanya Nabi bilang, la sholata inda hadratil ta'am. Tidak ada sholat ketika berhadapan dengan makanan, wala huwa yudabibul asbatan. Dan tidak ada juga sholat yang menahan dalam kondisi buang air kecil maupun buang air besar. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf, sholat tempat pasti harus nih lapar, makanan ada, ya udah makan. Makanya kata Nabi, idza wudi'a baina ahadikum 'asy, jika diletakkan di hadapan makanan, wa uqimati sholat dan sholat dikumandangkan, fabda'u bil 'asy, mulailah dengan makan malam, wala ya'jal, jangan terburu-buru. Mau makan, bisa contoh ini apa ya? Biasanya kalau Islam menentukan ada buah-buahan biasanya apa kayak apel gitu loh Pak biasanya. Di masjid-masjid kampung itu gitu. Apa masjid lokal itu pasti enggak ada apa-apa. Biasanya ada makanan, ada tisu buat melakukan bekas makanan. Ini nggak ada makanan kasih tisu, aku beli ya. Aku beli. Ini subhanallah. Anggaplah ini ceritanya ini arah ceritanya. Ustaz udah lapar mau makan, kemudian terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya makan, sholat, makan. Mana yang lebih didulukan? Apa yang mau dimakan? Tidak ada makanan. Itu
teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kalau acara nggak serius kayak gini macamnya kan. Jadi teman-teman, ya Allah, saya udah bayangin tadi acara Polres, pejabat-pejabat tinggi kumpul 10, ternyata orang udah duduknya dari tembok yang ini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, nggak apa-apa, saya ini dengan apa Polres saya ini udah kayak saudara, jadi udah biasa saja keluarga besar dari Polres ya, sudah biasa didolimi, sakiti seperti itu, udah kayak nggak ada masalah gitu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali dari apa yang saya jelaskan tadi, salat tak boleh bawa-bawa. Salat tempat kencing pasti nggak masuk. Ayo pegang mengaisah tempat kencing. Allahu Akbar. Sudah dibujuk ya Allah. Bujuk. Kenikmatan teh ada di bujuknya. Ketika kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan imamnya baca surat apa yang baca imam? Imam baca Al-Kautsar pendek, ina apa imam yang salih. I love you baby. Imamnya baca wala dhalin amin inna mau kita kurang ngajar kau tipu apa sih? Emang tahu dari mana itu bakal kentut, ya kan? Makanya bapak-bapak yang berbahagia nggak boleh bawa beban. Kalau mau kentut, mau panggil dibuang pada tempatnya. Keluar dulu berkentut, jangan pas lagi sujud, bapak keluarkan yang angin. Orang lagi ngangkat kepala begini, jeda 3 senti atau nggak meninggal itu. Jadi teman-teman yang kita akan jawab yang kedua, yang ketiga, biar sholatnya lebih berbobot khusyuknya, maka sholatnya harus yang ihsan. Apa ihsan itu Pak Ustaz? Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka ta'am, beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, atau ka'annahu yarak, atau seakan-akan Allah yang melihat dirimu. Paham Bu? Jadi sholat itu membayangkan, memvisualkan keberadaan Allah. Makanya sholat itu yang bagus itu di waktu tahajud yang kita latihan khusyuk itu tahajud, praktikan tahajud. Sholat sendiri dalam kegelapan khusyuk, begitu latihan khusyuk itu begitu, mematikan semua lampu. Allah, tiba-tiba kayak yang merasa itu berat bangun sampai ibu jangan ketawa dari bulan. Jadi subhanallah, sholat tahajud malam-malam ini ya, rakaat ini bapak nunduk lihat tempat sujud. Sholat itu jangan ada ke depan kiri Pak, makruh Pak. Sholat ke kanan kiri makruh, dalam kiri juga makruh ya, nggak boleh. Sholat itu nunduk ke bawah begini, menghadap ke tempat sujud. Bayangkan di belakang ini ada malaikat Israel yang mencabut nyawa, dan ini sholat terakhir buat kita. Sebelah kanan ada zuhir, sebelah kiri ada neraka, dan kita hanya berada di antara seutas tali yang kita bisa jatuh di antara satu satu. Itu pasti sholatnya khusyuk. Memang sholat itu gitu, jangan sholat ngebut, laju-lajuan, kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Itu kadang-kadang mohon maaf loh Pak, kalau laju-lajuan itu maknanya mohon maaf ya, hanya mengurangi fadilah, mungkin tidak ada masalah. Tapi Bapak perlu tahu loh, kalau orang terlalu laju sampai menghilangkan tumaninah, itu bukan menghilangkan fadilah, itu membatalkan sholat Bu. Nabi duduk, ada seorang pemuda sholat di depan laju-lajuan, ngebut gitu. Sama Nabi, apa ya Rasul? Najib fasoli. Ulangi lagi. Sholatmu, fa'inna kalam tusolli, karena kamu belum sholat. Diulangi 2 kali, begitu lagi Nabi bilang, diulangi 3 kali, begitu lagi Nabi bilang, sampai akhirnya anak ini ngeluh, ya Rasul, aku udah gak kuat lagi. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, sholat tidak dimana. Jadi dia sholat ngebut-ngebutan begitu. Kalau di depannya pejabat, baru sholat itu lagi imamin, tiba-tiba Pak Kapolda kesensi mendadak kembali sholat. Bapak jadi imam langsung berubah. Allahu Akbar.
khusyuk. Wih, gak ada bicara. Giliran sholat di mes-mesan, gak ada yang lihat. Sholatnya ngebut, malah yang paling diterusin. Allah Akbar, Allah Akbar. Saking lajunya, soalnya Allah Akbar. Bel jadi satu. Masya Allah. Nyata sholat itu jangan ada lagi. Saya pernah diundang ceramah ke luar kota, sih bukan balik kota itu. Saya nggak tersebut namanya. Inisialnya PPU. Ya, kan inisial kan? Ini Masya Allah teman-teman yang dimuliakan Allah. Ketika Ustaz datang ke sana, diundang waktu itu zamannya kalau nggak salah Pak Yusran yang bupatinya. Tak mau kata jalan-jalan tapi kalau sebentar, ya nggak apa-apa Pak. Yang penting Bapak bawa saya pakai mobil Bapak. Oh siap Pak, Ustaz aman. Saya sudah tahu Pak, orang kampung ini kalau sholat tarawih itu panjang pendek-pendek bacanya. Jadi saya disuruh foto dari protokol Pemkab, sebetulnya udah minta saya sekali ini jadi imam. Tapi dia bilang ke pengurusnya, mohon maaf di sini imam itu sudah tua, status quo. Dia kalau digeser paman. Ya udahlah kalau gitu beliau aja daripada ribet. Cuma saya bilang yang mohon maaf, suruh sholatnya pelan. Saya udah tahu orang kampung sholatnya laju, bilangin jangan laju-laju. Udah pakai helm ya. Dan bilangin, jadi subhanallah ternyata sesuai dengan yang saya bilang tadi. Ngebut, saking lajunya sampai dia itu lupa baca Al-Fatihah. Serius, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya baca Fatihah, maknanya ingetin. Subhanallah. Imamnya nggak nyambung, salahnya yang nanti. Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Maksudnya belum baca Fatihah. Sampai didikte sama dia. Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Kayaknya dia dongkol. Noleh ke belakang ada anak kecil teriak Al-Fatihah. Satu masih awal semuanya. Termasuk saya juga. Batal semuanya. Akhirnya sholat ulangi dari awal lagi. Jadi teman-teman ya, jangan terlanjur. Sholat itu yang santai-santai aja. Dan kita ngerti hakikat khusyuk. Itu kalau kita ngomongin tentang tata cara sholat khusyuknya. Nah, bagaimana tentang jasadnya, fikihnya? Berarti ini, maka harus belajar tentang fikih sholat Pak. Gak bisa niat berbuat baik, belum tentu menjadi kebaikan. Kalau Bapak nggak tahu bagaimana cara berbuat baik, ngerti nggak? Saya ulang lagi ya. Niat berbuat baik untuk melakukan kebaikan belum tentu jadi baik kalau Bapak belum tidak tahu bagaimana cara berbuat baik. Contoh, sholat dulu berapa rakaat? Pak, ada orang sholat duhurnya 6 rakaat. Mas, kenapa? Ya Pak Ustaz, maaf, saya ini kan di masa muda banyak dosa. Jadi saya ini mau melakukan program akselerasi percepatan Tuhan. Niatnya baik apa jelek? Oke, tapi caranya salah. Diterima Allah nggak? Diterima Allah nggak? Saya kasih contoh yang lebih ekstrim lagi. Ustaz diundang punya tetangga besar itu seorang jentik. Kalau jentik, jentik cantik. Seorang wanita berkeras ayu, umur 24 tahun, muka oval, kulit putih, mata sipit, hidung mancung, bibir kubil, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Apa lo enak dia? Kalau yang belakang itu malas saya melihatnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi Pak? Akhirnya dia malam-malam bilang Ustaz, badan saya demam. Saya itu orangnya baik hati, nggak tega kan saya. Kalau lihat yang muda-muda begini kasihan. Terus ada tanya apa yang bisa bantu? Dia subhanallah. Kamu mana? Begitu. Jadi subhanallah. Ustaz datang ke situ, apa mbak yang bisa dibantu? Tolong kerokin punggung saya. Ini ceritanya loh, bukan betulan kan? Matanya melongo dulu. Ini ceritanya. Mbak, apa bisa dibantu kerokin? Ini mohon maaf, ketika saya kerokin, niatnya baik atau jelek? Baik. Kok jelek sekarang? Nolong orang kok, ya penting.
Tapi caranya melanggar syariat salah. Nah, maksud Islam juga begitu. Kita tuh banyak melakukan kebaikan kalau nggak punya ilmu. Mohon maaf. Hadirin kajian itu, majelis IQ ya, Selasa malam Rabu di Masjid Baitul Aman. Itu kajian umum itu. Nggak ada batasan umurnya, nggak ada kajian anak muda, nggak kajian orang tua juga nggak. Walaupun sekarang memang yang mendominasi memang lebih banyak ibu-ibu. Alhamdulillah masjid kita penuh Pak. Ya penuh, dan itu rutin. Jujur saya terinspirasi dari Bandung. Ceritanya saya diundang ke Bandung. Ada masjid namanya Masjid Al-Latif atau saya lupa namanya. Di situ masjid itu ngadain pengajian rutin seminggu sekali. Pesertanya lebih dari 1.000 orang. Kajian rutin ya. Kalau masalah mengundang kajian tabligh akbar, ada UAS, ada kuah, ada macam-macam itu cuma sekedar kadang-kadang jemaah itu gaya-gayaan. Itu kajian rutin Pak. Mereka datang dikasih makan gratis. Maghrib bisa makan dulu. Gratis free. Kemudian habis isa kajian. Habis kajian kita isi dengan tanya jawab. Habis tanya jawab muhasabah. Habis muhasabah bagi beras berkah. Tiap orang satu dikasih beras 1 kilo. Kemarin ada ibu nangis di rumah saya. Bapak suami saya Pak Ustaz nggak pernah mau kajian. Malam itu kajian di Polres. Akhirnya pulang-pulang bawa beras 1 kilo. Pak Ustaz tahu suami saya siapa? Suami saya itu pengusaha alat berat Pak Ustaz. Alat beratnya banyak, uangnya puluhan miliar. Tapi pulang bawa beras 1 kilo. Saya tanya Bapak ngapain beras 1 kilo dibawa pulang? Jangan sembarangan. Beras ini dimasak malam hari ini juga. Ini beras berkah dari Masjid Polres yang dibagikan kepada semua jemaah. Ini ada doanya Pak Ustaz dari semua jemaah yang berada di situ. Subhanallah, bapak-bapak yang berbahagia, yang dirahmati Allah, pulang bawa oleh-oleh. Nangis istrinya melihat suaminya pulang cuma bawa beras 1 kilo tadi. Saya bilang, ini pengajian kita tiru di Balai Papan. Dan saya ambil di Masjid Baitul Aman Polres supaya kita bisa lebih semarak. Dan alhamdulillah ini udah 2 kali pertemuan udah bisa kumpul 200-250 orang yang di tempat ini, dan alhamdulillah kita mulai makan bareng. Habis itu Ustaz ngisi kajian, tanya jawab, dan nanti dibagiin pulang bawa beras 1 kilo. Jadi alat pelihara ini cara kita untuk memotivasi. Mau Pak, Bandung yang kota lautan api saja punya pengajian sebanyak itu. Di Madinatul Iman ada pengajian begitu. Lautan api ini Madinatul Iman. Ya bapak-bapak yang berbahagia, hati-hati loh. Kota yang bermasalah itu rata-rata namanya bagus-bagus. Aceh namanya apa? Tsunami Makkah. Itu tsunami. Lombok namanya apa? Pulau Seribu Masjid. Itu kena tsunami. Mana lagi? Banten pernah kena tsunami. Kota ulama 1000 ulama. Palu kota Islam tua timur. Bayangin Palu aja dilululan takkan oleh Allah. Apalagi cuma Balikpapan, Papan aja dibalik pakai Palunya hancur. Apalagi Papannya bisa bapak bayangkan. Kalau Allah berkenan, jangan sombong Jess. Balikpapan jangan sombong. Banyak-banyak kita isi kajian. Insyaallah kita hidupkan kajian-kajian kita untuk belajar ilmu agama, kajian fikih, kajian yang membuat kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai negara kita, mencintai negara kita, mencintai semua saudara-saudara kita. Insyaallah jadi berkah untuk kita bersama. Insyaallah ini Bapak yang bisa kami jelaskan, tidak berpanjang dan tidak berlebar. Toh makin panjang, nampaknya Bapak sudah tidak terlalu paham-paham amat begitu ya. Kita cukupi dengan bersama-sama beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin mahin wa fil mala'il a'la ila yawmiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din. Inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan min al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Habib alaina fi sakaratil maut wal afwa inda al-hisab wa najata min an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innaka kunta fi kitabikal karim ud'uni astajib lakum wa nahnu ya Rabbana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma fa'alina qudwal arifin. Allahumma fa'alina qudwal arifin. Allahumma fa'alina qudwal arifin. واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal tawfiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terakhir untuk bersama bersama Bapak. Saya bersama panitia mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.